panggil orang tuanya yang sekolah. Ya udah, kita lanjut ke materi kita hari ini. Ya, sebelum masuk ke materi hari ini kan kita masuki bab 2. Saya tanya bab 1 dulu. Apa pelajaran di bab 1? Ayo apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya, sebelum saya tanya, ini terlebih dahulu siapa yang tahu arti Al-Quran? Siapa yang tahu Al-Quran? Apa makna Al-Quran? Apa pengertian Al-Quran? Ini di SD dipelajari loh. Ya kan? Nah, ayo coba ulang kembali. Apa itu arti Al-Quran? Al-Quran adalah perkataan Allah. Ya, Al-Quran adalah perkataan Allah. Sedangkan sunnah atau hadis perkataan Nabi. Ya, bagus. Berarti masih ada daya ingatnya di SD. Ya, kita kembali ke bab 2. Ayo dibuka halaman berapa di bab 2 itu bukunya? 29. Buka halaman 29. Bab 2 menjelaskan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Ya. Ini disebut juga dengan apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang agung dan yang indah. Ada berapa Asmaul Husna, Ibu? 99. Ada 99. Hafal semua? Apa tidak hafal? Iya, jadi Ibu harap nanti setelah ini harus hafal semua ya. Nah, ya. Di sini Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, ya. Jadi ada 99 nama-nama Allah yang baik. Pada bab 2 ini hanya 4 nama-nama Allah yang akan kita pelajari. Yang pertama apa? Al-Alim. Ya, Al-Alim. Yang kedua? Al-Khabir. Al-Khabir. Yang ketiga? As-Sami. Dan yang terakhir? Al-Basir. Ya, Al-Basir. Sekarang bertanya, apa itu arti Al-Alim? Al-Alim. Apa? Apa arti Al-Alim? Iya, maha mengetahui. Apa yang diketahui Allah? Apa yang diketahui Allah? Perbuatan kita. Iya, seluruh isi alam semesta yang nampak maupun yang goib. Jadi perbuatan apa saja yang tidak diketahui oleh manusia, Allah itu maha mengetahui. Ya, seperti ini contoh artinya. Allah itu Jadi Asmaul Husna yang kedua tentang Al-Khabir. Al-Khabir apa artinya? Ya, maha waspada atau maha teliti. Jadi semua yang diciptakan Allah ini tidak salah. Kamu diciptakan Allah punya hidung mancung, itu nggak salah. Menurut Allah itu kamu sudah bagus. Menurut kasih Allah, walaupun pandangan manusia kamu punya hidung mancung jelek, tapi itulah yang terbaik untuk kamu diciptakan oleh Allah. Ya, karena apa? Karena Allah maha mengetahui. Kita tidak boleh berbicara
Ya, itulah imannya. Jadi hikmah dari pembelajaran ini, kita harus berhati-hati dalam berbicara, berbuat, dan bersikap. Paham? Paham semua? Ya, kalau sudah paham, di sini akan Ibu berikan soal uji kompetensi ya tentang pembelajaran hari ini, al-alim, al-kabir, al-basir, dan ya. Ya, di sini ada 5 nanti soal yang berganda dan ada 10. Iya, esai masing-masing kamu jawab menurut pengetahuan kamu. Dah? Setelah itu minggu depan akan kita buat kelompoknya karena ada 4 macam asmaul husna yang kita pelajari. Jadi ini kan pas 4 baris ya kan? Jadi yang satu baris ini akan saya berikan nama kelompok al-alim, ini al-kabir, dan ini al-sami, dan ini al-basir. Masing-masing kelompok buat apa? Membuat kaligrafi. Ya, membuat kaligrafi. Tapi itu untuk minggu depan. Minggu ini kamu kerjakan soal itu di buku latihan. Setelah itu nanti kumpulkan kepada saya. Sudah? Ayo silakan kerjakan. Ya, soalnya ini. Sudah? Udah dibuka bukunya semua? Ya, ya. Ya, udah selesai itu semuanya? Mari kumpulkan ke depan kelas dan saya akan koreksi. Ya, kumpulkan terus. Ya, kumpulkan. Ya, cepat-cepat yang sudah kembali ke karena sudah selesai tugas kita hari ini. Sekarang pembelajaran ini akan saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa untuk minggu depan kita kerja kelompoknya sudah saya bagi, ya kan? Ya. Mungkin ada kesalahan dari perkataan Ibu minta maaf dengan kalian. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, senang. Nah, saya kemarin sudah melihat pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran tersebut, kekurangan dan kelebihan apa dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Dalam proses pembelajaran kemarin, kekurangannya saya rasa anak-anak masih ada yang kurang aktif dalam menyimak, mendengarkan penyampaian dari saya, karena mungkin materinya belum dikuasai dengan mereka. Kelebihannya, setelah saya menjelaskan
dan memberikan pemahaman, mereka lebih aktif, lebih senang, dan lebih mengerti tentang pembelajaran Asmaul Husna tersebut. Baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran itu ada rasa puas dengan mereka lebih memahami materi yang saya berikan, karena sebelum saya melakukan pembelajaran ini saya balik lagi ke pembelajaran sebelumnya dan saya kaji kembali waktu mereka melakukan pembelajaran itu, mengulang kaji kembali Asmaul Husna sewaktu mereka pelajari dari sekolah dasar. Saya perhatikan kemarin Ibu kan sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan RPP berdiferensiasi. Nah, sebelumnya ini kan belum ada nih Bu ya RPP berdiferensiasi. Jadi nih bagaimana perasaan Ibu sebelum Ibu menggunakan RPP atau model pembelajaran berdiferensiasi dengan yang kemarin yang sudah Ibu lakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak itu lebih diam ataupun tidak aktif dalam menyimak penjelasan dari saya. Tetapi setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mereka itu lebih cepat memahami materi yang saya sampaikan dan lebih paham, sehingga mereka senang menjalani proses-proses materi yang saya sampaikan kepada mereka, dan mereka lebih cepat tahu dan cepat kritis apa yang ingin saya tanyakan, apa yang saya jelaskan kepada mereka. Mereka itu lebih cepat memahami, lebih cepat tanggap. Dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu laksanakan, ini kan berdiferensiasinya ada 3 ya kan Bu? Ada konten, ada proses, kemudian yang terakhir adalah produk. Nah, bagaimana menurut Ibu proses yang pertama konten yang Ibu lakukan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, dalam melakukan pembelajaran konten, terlebih dahulu saya menjelaskan, mengarahkan kepada mereka untuk membagi kelompok. Setelah terbagi kelompok menjadi 3 kelompok, kemudian mereka berbagi tugas untuk membuat produk tersebut. Salah satunya ada yang mencari bahan tentang Asmaul Husna, ada yang menulis, ada yang memotong-motong kertas karton, kemudian ada yang mewarnai. Iya, prosesnya luar biasa ya Bu, prosesnya cukup bagus. Nah, setelah kontennya cukup bagus. Nah, dari konten tersebut berarti kan sudah ada prosesnya juga ya Bu. Nah, kalau prosesnya itu bagaimana menurut Ibu? Ya, prosesnya mereka kerjasama antar kelompok, berbagi tugas sehingga mereka dapat membuat produk itu tepat waktu sesuai dengan arahan yang saya berikan. Nah, ketika mereka berproses, kira-kira Ibu mengamati mereka nggak? Alhamdulillah, saya amati satu persatu, kelompok demi kelompok saya amati, dan mereka memang betul-betul mengerjakan produk itu. Nah, ketika Ibu mengamati, kira-kira ekspresi mereka itu seperti apa? Ya, lebih senang mereka membuat produk yang saya berikan dibanding harus
dikerjakan di rumah. Mereka lebih senang membuat produk itu di sekolah, karena kalau di sekolah itu semua kelompok berbaur di situ dan mengerjakannya. Berarti mereka ini ya Bu, sungguh luar biasa ya waktu ketika Iya, proses itu lebih ya. semangat. Nah, ketika mereka sudah bersemangat seperti itu, bagaimana dengan produknya Bu? Karena mereka bersemangat membuat produk itu, alhamdulillah produknya bagus, sesuai dengan yang saya inginkan. Karena memang benar-benar karena dibagi tugas, memang benar-benar mereka mengerjakannya, karena ada yang menulisnya, ada yang mewarnainya, dan ada yang mendesainnya. Berarti sudah sesuai dengan harapan Ibu ya. Alhamdulillah. Berarti sesuai dengan rencana. Nah, setelah itu Bu, kira-kira penilaian ketika Ibu melakukan pembelajaran itu, penilaian apa yang Ibu laksanakan? Penilaian yang saya buat dalam pembelajaran saya ini ada 3 kriteria. Yang pertama, penilaian pengetahuan tentang pemahaman mereka tentang materi Asmaul Husna. Yang kedua, penilaian keterampilan tentang mereka berdiskusi, bekerja kelompok. Yang ketiga, tentang penilaian tentang sikap, bagaimana cara mereka bergotong royong membuat produk tersebut secara tepat waktu dan sesuai dengan harapan saya. Berarti anak-anak itu sudah paham dengan Asmaul Husna itu? Alhamdulillah mereka sudah paham tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Basir, dan As-Sami. Jadi mereka itu kalau kira-kira untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan Asmaul Husna itu, kira-kira sudah bisa nggak? Kalau dalam menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sebagian besar ada yang sudah bisa melaksanakannya dan ada yang belum bisa. Karena apa? Karena mungkin dalam lingkungan juga mereka berpengaruh. Jadi tidak semua di luar sekolah itu mereka bisa mengimplementasikan tentang materi Asmaul Husna ini, apalagi secara sikap. Berarti kondisi lingkungannya itu seperti mungkin lingkungan seperti apa itu? Lingkungan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya, dalam pergaulan, dalam lingkungan masyarakat. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, untuk keterampilan tadi, kira-kira keterampilan yang mereka dapatkan ketika pembelajaran itu bisa mereka terapkan nggak ya Bu dalam kehidupan sehari-hari? Karena sekarang ini kan anak-anak butuh itu yang namanya keterampilan. Kira-kira menurut Ibu kayak gimana? Sesuai dengan pengalaman saya, kalau penilaian keterampilan belum sepenuhnya bisa mereka jalankan. Karena mungkin karena baru ini ya kita mulai berdiferensiasi ya Bu. Nah, kalau untuk sikapnya? Kalau untuk sikapnya, mereka dalam sekolah, di lingkungan sekolah sudah mulai ada perubahan, dan insya Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari di luar sekolah akan terbiasa. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Saya cukup senang dengan jawaban-jawaban dari Ibu. Nah, bagaimana kira-kira untuk kelanjutannya Bu? Apakah Ibu akan tetap melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi ini atau kita melaksanakan yang sebelumnya? Karena sejauh ini sudah saya alami dan saya lakukan, saya lebih senang melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi karena mereka lebih aktif, lebih senang, lebih semangat. Terima kasih kesempatannya untuk hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.